Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, khususnya Selasa Kliwon ya. Materi kali ini sambil santai teman-teman ya, yaitu kejayaan dari Selasa Kliwon ya. Apa sih kejayaan dari Selasa Kliwon ini ya? Weton ini mempunyai sifat kontradiktif. Satu itu ya, dalam melakukan usaha terjadi seringkali jika dilakukan sungguh-sungguh itu tidak berhasil. Akan tetapi jika dilakukan sambil iseng atau sesuai hobi itu akan berhasil. Langsung saja kita akan lihat perjalanan hidupnya ya. Ini Selasa Kliwon ini sangat mengenaskan ya. Ya, tentunya yang kita lihat di sini teman-teman, di antara umur 24 sampai 72. 24 ini jaya dia ya, waktu bekerja jaya. Tapi langsung ya dari angka 9 ini turun ke 2, turun ke 1, ini sangat menyakitkan ya. Berapa step ini? Ada 6 ya, 6 step itu sangat mengerikan ya teman-teman. Jadi khususnya untuk Selasa Kliwon ya, ini harus hati-hati di sini teman-teman. Di umur 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66. Jadi apa ya, perjalanan hidupnya ini ndak begitu kaya-kaya amat gitu ya, cukup istilahnya cukup, dan bahkan justru kekurangan ya di umur ini loh teman-teman. 30, 36 ini, 36 yang satu ini ya, yang 2 ini cukup, nah, yang 3 ini masih mending, ada sisa gitu. Ada sisa gitu. Yang 2 ini cukup, yang 1 ini bisa juga mati gitu loh istilahnya, hutang sana hutang sini ya. Di umur 60 ini naik, nah, ini ada sisa. Di umur 66, 72 ini ada sisa. Mungkin karena tidak ada pengeluaran ya, mungkin disitu seperti itu. Tetapi yang perlu kita cermati bukan masalah itunya teman-teman, bagaimana strategi ya, strategi kita menghadapi, khususnya ya Selasa Kliwon menghadapi di umur ini ya. Ini panjang loh teman-teman ya, 6 tahun ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 30 tahun ya Anda menderita. Padahal Selasa Kliwon ini adalah hari Anggorokasi loh teman-teman. Bayangkan ya, kalau orang Selasa Kliwon ya, daya pikatnya sangat luar biasa gitu. Tetapi perjalanan rezekinya ya seperti ini gitu ya. Kuncinya ada di sini teman-teman. Di saat Anda pertama kerja ya, setelah lulus kuliah katakanlah, atau setelah lulus SMA pertama Anda kerja, Anda ini akan sangat kaya, tapi nanti akan habis ya pada saat Anda sudah menikah, punya anak, beli rumah, beli motor, beli mobil dan sebagainya. Ini hancur ya teman-teman ya. Langkahnya seperti apa? Langkahnya kalau Anda ya sekarang ada di posisi umur 18 ya, katakanlah untuk subscriber saya yang masih berumur 18, nah, ini Anda harus punya strategi ya, karena Anda akan sukses di umur muda ya, di umur 24 ini. Strategi pengembangan bisnis ya, satu itu ya. Kedua, investasi yang nggak akan habis, yaitu tanah, emas ya. Istilahnya itu enggak, nilai penurunannya itu kecil gitu loh teman-teman. Tanah kalau dibiarkan terus juga akan semakin mahal, sama juga dengan emas ya. Kenapa seperti itu? Karena emas itu kan tidak dapat diperbarui gitu loh. Kalau cadangannya habis itu akan semakin mahal ya. Itu juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu apa ya, terus berkembang ya,
usahanya terus berkembang. Nah, ini Anda bisa pilih-pilih sendiri gitu loh ya, sesuaikan dengan bakat dan kemampuan Anda. Yang penting pokoknya investasi, jangan investasi di kendaraan ya. Karena apa? Itu semakin hari semakin menyusut. Ya. Kalau Anda sekarang ada di umur 36 lah katakanlah. Ini yang tengah-tengah ya, 36 ini Anda terpuruk ya. Ya, Anda harus lebih banyak berdoa ya. Kenapa saya bilang lebih banyak berdoa? Lebih masuk ke dalam diri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di posisi ini ya, Anda sudah tidak punya modal. Di umur 36 ini bisa jadi 31, 32, 33 sampai 36, bisa jadi lebih. Ya, kalau membaca seperti itu teman-teman. Ya, di kanan 2, di kiri 2. Ya. Ini hanya cukup untuk makan. Ini hanya cukup untuk makan. Ini ngutang. Gitu teman-teman. Jadi dengan asumsi di sini ya, Anda lebih banyak prihatin. Biar apa? Biar ini tercapai teman-teman. Ini peningkatan ini tercapai. Ya, prihatin. Kalau dulunya makan sehari 3 kali, Anda kurangilah menjadi 2 kali, atau Anda makan sekali. Hitung-hitung puasa ya, hitung-hitung kita itu menghilangkan energi-energi negatif dalam tubuh kita dengan laku tirakat dan prihatin ya. Karena apa? Di umur 54 terulang lagi Anda tidak punya apa-apa. Harusnya ini sudah grafiknya gini terus teman. Ada apa ini? Mungkin ada musibah, ada ujian yang tak terduga. Tapi kalau Anda di sini sudah terlatih, sudah biasa puasa, sudah biasa tirakat, sudah biasa menderita, di sini tidak akan terasa. Walaupun ini masanya 6 tahun. Ya, di umur 66 Anda sudah lebih dari cukup ya, ada sisa, ada tabungan. Di umur 72 ada lebih. Di umur 78, 84 cukup. Nah, ini adalah usia paripurna. Usia kita waktunya mendekat atau kembali kepada Tuhan. Di umur 90 Anda tambah jaya. Ya, di sini bisa karena mungkin putra-putri Anda sukses ya. Mungkin aset Anda itu meledak, bisa jadi seperti itu. Jadi banyak faktor. Tetapi apalah artinya ya kesuksesan di umur segini ya, karena kita tidak tahu umur kita ini, orang rata-rata Indonesia 70, 78 sudah tidak ada, bisa jadi 54 tidak ada. Makanya yang masih umur 24, 42 ini dimaksimalkan benar ya, karena disitulah potensi kita, fisik kita, kemampuan kita masih kuat. Beda lagi kalau sudah umur 54, 60 ini sudah mulai masuk usia pensiun. Nah, demikian saudaraku Selasa Kliwon, dimanapun Anda berada. Itulah perjalanan primbon ya, Selasa Kliwon, sebagaimana tertulis dalam catatan Pal Srigati, kejayaan dari Selasa Kliwon. Percaya atau tidak percaya ya teman-teman buktikan sendiri gitu loh ya. Saya tidak menyuruh Anda percaya, tetapi ini adalah warisan yang perlu kita lestarikan dari nenek moyang kita, khususnya orang Jawa. Orang non Jawa bisa mempelajari, bisa ya. Kenapa saya pakai bahasa Indonesia ya, bukan pakai bahasa Jawa ya. Sebenarnya biar ini bisa mendunia ya, istilahnya nasional lah, minimal nasional, bisa dipelajari oleh saudara kita yang ada di Papua, saudara kita yang ada di Makassar dan sebagainya. Sepanjang Anda percaya maka akan kejadian, tapi kalau Anda tidak percaya tidak akan kejadian ya. Mungkin cuma 80-90% ini benar ya. Tapi kalau Anda ini sebagai tolak ukur ya, Anda harus dipercaya, karena kita tidak boleh ya mendahului takdir, itu tidak boleh. Tapi kita belajar mempelajari ilmu statistika ini
ilmu perbintangan, ilmu mongso, ilmu weton, ini juga sama ya. Di agama Islam juga ada, ilmu falak juga ada, ilmu perbintangan juga ada, dan sebagainya ya. Apa salahnya kita mengetahui, toh sebenarnya semua itu juga berasal dari Tuhan. Kita diberi pengetahuan untuk belajar dan mempelajarinya. Syukur-syukur disebarkan. Jangan lupa saudaraku ya, subscribe ya, biar saya semangat untuk buat konten-konten ya, berkelanjutan ya, materi-materi berkelanjutan ya. Kalau ndak ada subscribe ya, ndak ada yang nonton ya, kita kan juga kayak gimana gitu loh teman-teman, seperti kita ngomong tanpa ada audien gitu ya. Jangan lupa saudaraku, sudi kiranya untuk subscribe channel ini dan share jika ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, khususnya untuk Selasa Kliwon. Salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.